Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama anggota serta pemimpin organisasi. Proses penyampaian, penerimaan, maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan terwujud. Teori-teori di dalam komunikasi organisasi sangat penting dipahami karena tidak hanya ada satu, melainkan ada beberapa sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Saya Haikal Kamil dari KPI 3B akan menjelaskan beberapa teori komunikasi organisasi. Baik, untuk teori komunikasi organisasi yang pertama, ada yang namanya teori struktural klasik. Nah, untuk teori ini berkembang sejak 1800-an dan bisa disebut sebagai teori mesin. Apa sih teori mesin itu? Menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral dengan tugas-tugasnya serta memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. 4 kondisi pokok dari teori ini: kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Nah, teman-teman udah tahu kan teori yang pertama, yaitu teori struktural klasik. Nah, penasaran gak sih apa teori yang kedua? Berikut akan dijelaskan. Baik teman-teman, kita lanjut untuk teori yang kedua, yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Diperkenalkan oleh Elton Mayo dan lahir karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial dari karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Melalui percobaan di Hawthorne pada 1924, didapatkan penting memperhatikan upah intensif serta kondisi karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Tadi sudah dijelaskan kan teman-teman teori yang kedua, yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia. Dan yang tadi yang pertama adalah teori klasik struktural. Nah, yang ketiga apa sih teorinya? Mari kita simak bersama. Baik teman-teman, kita lanjut untuk teori yang ketiga, yaitu ada teori fusi. Nah, apa sih teori fusi ini? Teori fusi ini muncul dan diperkenalkan oleh Backe, sementara pada 1957 disempurnakan oleh Argyris. Berawal dari kesadaran Backe pada 1950 mengenai kesadaran kepuasan minat yang berbeda-beda. Organisasi pada tahap tertentu akan memengaruhi individu seseorang. Pada saat yang sama, individu memberi pengaruh besar pada organisasi. Pengertian komunikasi organisasi, teori dan konsep 2022. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan teori struktural klasik yang lebih bersifat kaku. Nah, yang kedua ini ada teori neoklasik yang lebih bersifat memberikan upah kepada para karyawannya agar karyawannya tidak merasa terbebani gitu. Dan yang ketiga ada teori fusi yang dimana teori ini lebih mengedepankan pengaruh baik dari karyawan maupun organisasi, baik itu dari karyawan ke organisasi maupun dari organisasi ke karyawan. Nah, untuk itu kita lanjut ke teori yang keempat. Apa itu? Mari kita simak. Oke teman-teman, kita lanjut untuk ke teori berikutnya, yaitu ada teori peniti penyambung atau Likert. Rennie Likert dari Universitas Michigan telah mengembangkan suatu model peniti penyambung atau the linking pin model. Teori ini menggambarkan struktur organisasi yang berkaitan dengan beberapa kelompok yang saling tumpang tindih. Dalam teori ini, terdapat penyelia yang merupakan anggota dari dua kelompok, yaitu pemimpin unit rendah dan pemimpin unit tinggi. Penyelia ini memiliki fungsi sebagai peniti penyambung alias mengikat kelompok kerja yang satu dengan yang lainnya pada tingkat berikutnya. Pada teori ini lebih mengacu pada struktur ke atas daripada struktur ke bawah. Komunikasi, pengawasan, dan pencapaian tujuan semua diarahkan ke atas, sehingga dapat dikatakan bahwa proses berkelompok memiliki peranan yang sangat penting pada suatu organisasi dalam membuat organisasi yang berstruktur, peniti penyambung dengan efisien, karena semua kelompok harus bersifat efektif. Nah, baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang teori peniti penyambung atau Likert. Nah, pada teori ini lebih bersifat mengikat antara atas dan bawahnya teman-teman. Hal-hal yang tentang mengacu komunikasi, pengawasan, dan yang lainnya itu lebih bersifat untuk ke atas. Nah, jadi berkelompok itu menjadi sebuah hal yang sangat penting di teori ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada teori yang kelima. Apa itu teori yang kelima? Kita lihat.
Oke, untuk teori yang kelima ada teori komunikasi kewenangan dari Chester Bernard. Teori ini berfokus pada sumber kewenangan dari pemerintah dalam menjalankan proses hukum, publik maupun pribadi. Teori ini dikembangkan oleh Chester Bernard. Selain Chester, Indro Harto juga menyampaikan 3 macam kewenangan yang bersumber dari perundang-undangan. Kewenangan diantaranya adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah maupun yang masih baru. Delegasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah kepada orang yang lain, sedangkan mandat merupakan suatu pelimpahan kewenangan kepada bawahan dari atasan. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan 5 teori komunikasi organisasi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke teori yang terakhir, kita mau review dari kelima teori tersebut. Oke, untuk teori yang pertama yaitu ada teori struktural klasik. Nah, teori ini bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. 4 kondisi pokok dari teori ini: kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Nah, lanjut yaitu ada teori yang kedua yaitu teori neoklasik atau hubungan manusia, pentingnya aspek psikologi serta sosial dari karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. Melalui percobaan di Hawthorne pada 1924 didapatkan penting memperhatikan upah intensif serta kondisi karyawan dalam meningkatkan produktivitas. Nah, untuk teori yang ketiga ini teman-teman ada yang namanya teori fusi. Nah, untuk teori ini, organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi individu seseorang. Pada saat yang sama, individu memberi pengaruh besar pada organisasi. Nah, untuk yang keempat ada teori peniti atau penyambung atau Likert. Pada teori ini lebih mengacu pada struktur ke atas daripada struktur ke bawah. Komunikasi, pengawasan, dan pencapaian tujuan semua diarahkan ke atas, sehingga dapat dikatakan bahwa proses berkelompok memiliki peranan yang sangat penting pada suatu organisasi dalam membuat organisasi yang berstruktur peniti penyambung dengan efisien, karena semua kelompok harus bersifat efektif. Nah, untuk teori yang kelima ada yang namanya teori komunikasi kewenangan atau Chester Bernard. Teori ini berfokus pada sumber kewenangan dari pemerintah dalam menjalankan proses hukum publik maupun pribadi. Nah, untuk yang teori yang terakhir yaitu kita simak berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut teori yang terakhir dari teori komunikasi organisasi. Nah, apa itu teorinya? Yaitu teori sistem dari David Easton. Teori ini memberikan arti sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur yang banyak ini berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing individu saling kohesif satu sama lain, hingga ketotalitasannya unit dapat terjaga utuh eksistensinya. Tinjauan tersebut merupakan pandangan dari segi bentuknya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian sistem di samping dapat diterapkan pada sesuatu yang bersifat imaterial atau suatu proses imaterial, juga dapat diterapkan pada suatu yang bersifat material. Dalam sifat imaterial, penentuan modelnya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan suatu cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem sendiri merupakan suatu cara yang mekanismenya berpola tapi tetap konsisten dan otomatis. Oke teman-teman, tadi kita sudah masuk ke teori terakhir dari teori komunikasi organisasi, yaitu teori sistem. Nah, yang dimaksud dari teori sistem ini, teori ini memberikan arti sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur. Unsur yang banyak ini berada dalam keterkaitan yang mengikat dan fungsional. Masing-masing individu saling kohesif satu sama lain, hingga ketotalitasannya unit dapat terjaga utuh eksistensinya. Nah, tadi sudah dijelaskan 6 teori dari teori komunikasi organisasi. Semoga bermanfaat. Saya Haikal Kamil, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.